Halo, salam otomotif para sobat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Wahyu Motor. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Amin. Baik, pada video kali ini saya kedatangan mobil Suzuki Karimun. Di sini trouble-nya yaitu jarum RPM. Ini jarum RPM-nya itu tidak berfungsi. Jadi ini coba saya hidupkan. Nah, mesin hidup tapi jarum RPM-nya itu tidak bergerak sama sekali. Jadi tidak respon sama sekali ini. Seharusnya ketika mesin dihidupkan, jarum RPM ini harus bergerak mengikuti bukaan dari pedal gas ya. Jadi langsung saja coba kita periksa dari mulai wiring bagian depan yang berada di mesin ini. Di sini sudah saya coba cek untuk bagian delco. Delco ini sudah pakai CDI dan dari wiringnya ini masih standar, belum ada rubahan. Kemudian untuk kuilnya juga masih standar, dan untuk koneksinya juga tidak ada masalah. Jadi ini harus dilakukan pengecekan wiring di bagian dalam, itu tepatnya di soket yang berada di bagian speedometer. Jadi ini speedonya sudah saya bongkar seperti ini, tetapi ini soketnya masih terpasang. Jadi di sini poinnya yaitu pengecekan dimulai dari pertama kita cek dulu B+ di titik ini, kemudian negatif di titik ini, dan yang ini adalah sinyal dari RPM mesin, B+ negatif ya. Baik, dan untuk cara pengecekannya bisa menggunakan test pen. Ini pertama kontaknya di on ya, kontak di on, kemudian kita cek bagian B+ di sini. Test pen ini harus menyala. Nah, ini artinya B+ ini sampai ya ke sini. Sudah ada B+ nya, kemudian tinggal pengecekan di bagian negatif. Nah, untuk pengecekan bagian negatif ini kita pindahkan capit dari test pen-nya ini di bagian B+, kemudian kita tempelkan di negatifnya. Nah, ini harus menyala. Ini artinya wiring dari B+ dan negatif itu tidak ada masalah. Dan kemudian selanjutnya itu pengecekan dilakukan di bagian sinyal RPM-nya. Sinyal RPM itu harus kita lepas dulu. Ini soket speedometernya seperti ini. Nah, ini sudah terlepas. Kemudian kita siapkan avometer. Avometernya boleh digital, boleh yang analog ya. Dan ini posisinya skalanya ada di AC volt ya, bukan di DC tapi di AC volt. Nah, di sini yang perlu kita cek itu nantinya menggunakan ini probe yang merah, itu ada di kabel pin nomor 6 ya, 6 dari kiri. Dari kiri nomor 6 itu warna coklat strip putih, itu kabel sinyal yang berasal dari delco ya. Kemudian yang probe negatifnya bisa ditempelkan di bodi atau negatif dari sasis mobil. Kemudian mesinnya dihidupkan dulu. Setelah mesin hidup baru dilakukan pengecekan. Di sini harus keluar tegangan
ya, antara 4 volt sampai 12 volt tergantung putaran dari mesin. Ini posisi idle stasioner itu ada tegangan 4,5 volt, dan ketika gas dimainkan itu akan semakin naik ya, itu tergantung dari bukaan pedal gas. Itu semakin tinggi ya voltasenya juga akan semakin tinggi. Berarti di sini sinyal dari RPM dari delconya itu sampai ke soket ini. Jadi kesimpulannya untuk bagian wiringnya ini masih bagus dan aman ya, tidak ada masalah. Jadi masalah ada di unit speedometernya itu sendiri. Oke, langsung dilakukan pembongkaran saja karena sudah diketahui permasalahannya ada di bagian speedometer ini. Jadi untuk membongkarnya cukup bongkar mika sama baut 3 di bagian belakang dan diangkat untuk bagian modul RPM-nya ya, seperti ini. Terlebih dulu ini tidak usah diutak-atik dulu, tetapi di sini coba diteliti dulu secara seksama itu di bagian komponennya apakah ada yang terbakar atau ada yang konslet. Itu biasanya kelihatan gosong ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yaitu di bagian solderan. Di sini solderan itu terlihat ada retakan. Ini retak ini ya. Nah, ini retak. Ini retak. Jadi semua pin yang berkaitan dengan kuil kumparan itu ada retakan. Jadi mungkin karena panas dan usia pakai ya. Ini jadi nanti intinya ini terlebih dulu disolder ulang semuanya secara merata. Jadi cukup menggunakan solder dan timah saja. Di sini tidak perlu dilakukan penggantian komponen-komponen terlebih dahulu. Jadi cukup dilakukan solder ulang terlebih dulu. Setelah itu baru dicoba lagi di mobilnya. Jadi tidak usah membongkar-bongkar jarum atau pengecekan komponen-komponen, tapi fokus di bagian PCB-nya itu dilakukan penyolderan, ditimpah saja solderan yang lama. Itu biasanya kaki-kaki komponen itu sudah renggang, jadi tidak terikat dengan kuat. Itu kemungkinan bisa jadi salah satu penyebab jarum RPM itu tidak berfungsi, yaitu dari solderan yang sudah retak-retak ya. Jadi harus ditambah solderan baru. Kemudian nantinya setelah kita solder ulang semuanya, itu diteliti lagi, jangan sampai ada bagian kaki-kaki komponen itu yang solderannya itu terhubung atau gandeng-gandeng ya. Jadi usahakan yang rajin, pelan-pelan saja. Jadi tidak perlu diutak-utik dulu bagian komponen atau jarum bagian RPM. Itu tujuannya untuk mempermudah pekerjaan kita saat melakukan pengecekan. Itu kalau sudah disolder ulang semuanya, itu nantinya dicoba di mobilnya itu perubahannya seperti apa, apakah ada pergerakan atau pergerakannya kurang
responsif atau tetap tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi nantinya analisanya itu baru di bagian komponen dicari dengan multitester ya, tentunya itu komponen-komponen mana yang bermasalah, apakah di bagian elko atau bagian resistor atau dioda atau kapasitor, karena di situ saling berkaitan. Jadi tidak bisa langsung kita vonis komponen-komponen mana yang sekiranya sudah lemah atau bermasalah. Jadi lebih mudahnya kita lakukan solder ulang saja dulu seperti ini. Nah, ini setelah disolder ulang seperti ini dicoba dulu, langsung dicoba di mobilnya, kita pasangkan saja dulu ya seperti ini. Nah, ini speedometer sudah terpasang, soketnya sudah terpasang, tetapi untuk bagian mikanya belum dipasang ya, mikanya itu karena ini belum bisa dipastikan apakah sudah berfungsi atau belum, jadi harus dicoba dulu. Kalau memang tidak ada perubahan, belum berfungsi, ya nantinya dibongkar lagi. Baik, coba sekarang dicoba dulu, dan ya ini langsung bisa berfungsi. Ini RPM nya, jarumnya itu sudah bisa bergerak ya, dan bisa responsif mengikuti bukaan dari pedal gas. Nah, itu sudah bisa berfungsi dengan baik, tinggal dilakukan pemasangan seperti semula ya, dibereskan finishingnya supaya rapi dan tidak ada yang tertinggal. Oke, ini trouble dari jarum RPM yang tidak berfungsi ini sudah terselesaikan. Jadi sebagai masukan untuk teman-teman atau rekan-rekan yang sedang mengalami trouble yang sama, itu perlu diingat bahwa kerusakan jarum RPM yang tidak berfungsi pada masing-masing mobil itu belum tentu solusinya itu sama ya. Bisa jadi memang kerusakan dari solderan yang sudah kendor, bisa jadi dari beberapa komponen yang memang sudah lemah atau tidak berfungsi. Baik, mungkin segitu dulu pengalaman yang bisa saya bagikan kepada teman-teman ya. Mungkin yang kurang jelas silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar seperti biasanya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.